Baik, Bapak Ibu muliakan, kita masih bicara hari ini tentang qasar. Yang ingin kami sampaikan, qasar itu apa? Bagaimana metodenya? Bagaimana cara mengartikannya? Ada 3 saja itu ya. Definisi qasar itu apa? Bagaimana cara membuat qasar? Bagaimana terjemahnya? Qasar secara lafziyah itu kan artinya penyederhanaan, menyingkat, gitu ya, memendekkan. Nah, apa secara istilah? Kalau tadi secara bahasa, qasar itu memendekkan, ya, memangkas, itu dia. Nah, secara istilah mengkhususkan sesuatu dengan metode tertentu. Nah, gitu ya. Mengkhususkan sesuatu dalam makna dengan metode tertentu. Itu namanya qasar. Contohnya begini, kalau bahasa Indonesia gini. Semua anak-anak itu ada kecuali Harun. Hanya Harun yang tidak datang hari ini. Oh, berarti khusus tuh. Membatasi, mengkhususkan, memfokuskan sesuatu dari yang lainnya. Nah, itu namanya qasar. Metodenya ada 2. Pertama, gabungan huruf dengan huruf. Yang kedua, tidak gabungan, cuma 1 huruf saja. Metode pertama yaitu gabungan antara huruf nafi plus illa. Metode yang kedua, 1 saja huruf, yaitu innama. Mari kita cermati bersama dalam contoh dan latihan-latihan berikut ini. Al-qasar, metode qasar. 1, an-nafyu ya, plus illa. Nafi itu ternyata bukan cuma la saja. Nomor 1, la plus istisna. Kalau la, maka yang datang setelah la-nya ini bisa isim, bisa fi'il, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amr. Contoh, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini ada gabungan antara huruf nafi dan istisnanya, la dan illa. La dan illa. La haula wala quwwata illa billah. Cara menerjemahkannya bisa modelnya, bisa macam-macam nih, bisa model-model nih. Bisa terjemahan pola 1 nih Bapak Ibu. Tidak ada daya, haula itu daya. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa, melainkan atau kecuali billah, karena Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kekuatan kecuali karena Allah. Itu terjemahan yang standar kita biasa terjemahkan itu tuh. Atau menggunakan metode yang kedua Bapak Ibu nih. Daya dan kekuatan itu hanyalah karena Allah. Nah, ini sudah muncul nih qasarnya nih. Daya dan kekuatan itu hanyalah karena Allah. Kalau Bapak Ibu menggunakan kata hanya atau hanyalah, maka kata tidak dan kecualinya nggak ada tuh ya. Saya ulang nih. Kalau Bapak Ibu menggunakan kata hanya, maka tidak dan kecualinya nggak perlu muncul lagi. Udah. Boleh terjemahnya dari depan. Daya dan kekuatan itu hanyalah karena Allah. Atau bisa ada poin nomor 3 nih. Hanya karena Allah sajalah daya dan kekuatan itu. Ini yang modelnya begini nih. Coba Bapak Ibu siapa yang mau ngasih contoh? Ayo.
Nah, contoh nih, coba bahasa Arabnya bagaimana nih? Tidak ada akhir nabi kecuali Nabi Muhammad. La akhira rasulin illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Coba terjemahannya sekarang. Tidak ada nabi akhir kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ini belum ada hanyanya. Coba yang pakai hanya-hanyaan gitu loh. Hanya Nabi Muhammad sajalah Rasul terakhir. Nabi Muhammad sajalah Rasul terakhir. Tuh gitu cara terjemahan Bapak Ibu. Boleh model A, boleh model B, model C. Yang kental dengan posternya itu terjemahan nomor 2, nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena ada hanya-hanyanya ini nih. Yang terjemahnya hanyalah itu bisa menggunakan nama, bisa menggunakan la, nafi plus illah. Contoh B nih. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau yang di atas itu isim, sekarang fiil nih. La yaqra'ul waladul kutuba illal fiqhu. Di sini sebenarnya boleh juga illal fiqha. Gini, apa namanya? Mustasna. Orang yang kata yang datang setelah illah itu kalau ada la, ada nafi di depan itu i'rabnya bisa marfu, dhamma, bisa mansub, fathah. Itu begitu Bapak Ibu. La yaqra'ul waladul kutub illal fiqhu atau fiqha. Anak-anak tidak membaca buku kecuali buku fikih. Anak-anak hanya membaca buku fikih. Itu begitu. Yang ketiga, hanya buku fikihlah yang dibaca anak-anak. La yaqra'ul waladul kutub illal fiqha. Coba sekarang kasih contoh. Nah, kalau contohnya tadi Bu Alu yang ini nih, gitu. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. Ya. Ya'lamunal kitaba illa amani. Apa artinya? Tidak memahami Alkitab kecuali angan-angan. Kayak-kayaknya mereka paham, tapi padahal nggak paham, gitu maksudnya. Coba artinya nih nomor 2 apa nomor 3 artinya nih? Selain mereka tidak memahami kitab kecuali angan-angan. Kecuali angan-angan. Artinya hanya angan-angan saja. Angan-angan saja. Mereka memahami Alkitab. Gitu. Hanya angan-angan saja mereka memahami Alkitab itu. La yaqra'u anak illa tahirun. Apa itu artinya? Tidaklah membaca Al-Quran kecuali orang yang suci. Atau coba belum ada hanyalahnya nih, pakai hanyalah coba. Hanya orang yang bersucilah yang membaca Al-Quran. Atau satu lagi, hanya Al-Quran lah yang dibaca orang yang bersuci. Hanya Al-Quran lah yang dibaca orang yang bersuci. Kita lain ya. Baik. Contoh yang di sini terakhir, siapa yang masih contoh terakhir di sini? La yu'minu bil akhirati illal muslim.
Hanya orang muslimlah yang percaya kepada akhirat. Akhirat. Kalau matas kuruna ila kolil itu bisa masuk apa enggak? Yang depannya. Bisa itu. Meskipun sedikit. Illa qalila. Kalian tidak bersyukur kecuali sedikit. Hanya sedikit aja kalian tuh bersyukur gitu. Nah, contoh C sekarang. Nggak bengong, kita lihat nih. La tasjudu illa lillah. Wah nih, yang di bawah yang C ini, la-nya itu bukan tidak, tapi jangan. Ya, jangan bersujud kecuali kepada Allah. Ininya amr. Coba contoh yang lain. Oh, itu amr, ini amr tapi dia menjadi jazm untuk ini ya, untuk mudorinya. Kalau bukan bukan amr. Lamnya lam amr. Jadi berubah menjazmkan mudori setelahnya kan, ini nunnya dihilangin. Ada la jazm, maksudnya kan bukan amr, ada la jazm maksudnya. Oh ya ya. Silakan. Mau kasih contoh yang itu tuh, silakan kasih contoh. Ini la nahi, la nafi, ya, la nafi. La tasjudu illa lillah. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Tadi juga sama kan? La ta'budu illallah. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Boleh tuh. Sekarang apa namanya? Yang ini sama sekira D ini. La yang dzurullahu illa qulubikum, sama ya contohnya nih. Contoh C juga sama, ini contoh-contoh tadi aja apa namanya memilah-milah nih. Baik, kita lanjut kepada nafi yang lain. Lam sama illa. Ini contohnya nih, lam yahdur al asatidatu illa aliyan. Para guru tidak datang kecuali Ali. Hanya Ali sajalah guru yang datang. Guru yang datang hanyalah Ali. Lam ta'kul illa ruzzan. Coba artinya, kamu tidak makan kecuali nasi. Hanya nasi yang kamu makan. Hanya nasi yang kamu makan. Hanya Nasi lah yang kamu makan. Yang kamu makan hanyalah nasi. Berarti harus tanwin ya Pak Ustaz? Jadi kalau mustasna itu kalau ada isi setelah istisna ilah, kalau depannya ada nafinya, maka dia ada dua pilihannya. Bisa nasab, bisa rofa. Jadi bisa ruzun, bisa ruzan yang ini nih. Jadi kalau kalamnya manfi ini manfi, ya, maka maksurnya itu mustasnanya ini boleh marfu, boleh mansub, begitu tuh. Tapi kalau kalamnya itu positif, tidak ada nafi-nafinya, maka wajib nasab. Gitu. Contohnya hadarul auladu illa aliyan. Itu kan positif, nggak ada ma, nggak ada lam, nggak ada la kan gitu. Maka mansub. Lam yal'ab al auladu illa kuratul qadami. Anak-anak itu tidak bermain kecuali sepak bola. Hanya sepak bola lah anak-anak itu bermain. Anak-anak itu hanya bermain sepak bola. Semuanya juga ini boleh terjemahannya Bapak Ibu. Tapi yang dekat dengan qasr itu yang ada hanyanya itu. Nomor 1 boleh nih. Ini nomor 1 lebih dekat terjemahan namanya istisna. Lam yal'ab al-auladu illa kuratul qadam. Di sini boleh kuratu, boleh kurota. Jadi kalau lam ini Bapak Ibu lam hanya boleh diikuti oleh fi'il mudhari' saja. Tidak boleh isim, tidak boleh fi'il madhi. Lanjutkan. Sekarang ma plus illa. Setelah ma, nafi ini Bapak Ibu boleh diikuti isim,
boleh diikuti fiil. Bahkan fiilnya boleh madhi, boleh mudhari'. Contoh yang diikuti fiil, ma hadaral asatidzah illa aliyan. Sama kayak tadi, para guru tidak datang kecuali Ali. Hanya Ali sajalah guru yang datang. Guru yang datang hanyalah Ali. Jadi di depan di belakang hanya-hanyanya ya Ali-Ali juga. Yang lain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul. Yang lain? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sahih. Yang lain? Ma dahola baitan ila kali mengucapkan salam gimana? Oh, illa bisalam. Coba wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Terus Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. nah itu dia. Wa ma utitum minal ilmi Illa qalila. Mahia illa kayatuna dunya namutu wa nahya. wah ayatnya mantap banget Pak Kenapa? Nah ya ilah ayat sudah dunia namutu wa nahya. Apa tuh artinya Pak? Nggak tahu. Kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan dunia. Atau kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia. Wamal hayatud dunya illa Nah, wa mal hayat dunya. Kalau itu berarti bukan ini contohnya. Ini kan fi'il. ma yumsikuhunna illa rahman. Rahman. Sahih itu. Tapi itu fi'il tuh. Mayumsikul coba itu mudhari. Kita sedang dipilah-pilah maksudnya nih. Semuanya itu tadi benar, cuma kita pilah-pilah mana yang diikuti isi, mana yang diikuti fi'il gitu maksudnya. Ayumsikuhunna illa rahman. Illa rahmana boleh, rahmanu boleh. Tidak ada yang menguasainya, menggenggamnya kecuali Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Kecuali Allah. Maksudnya Ar-Rahman itu Allah yang Maha Pengasih. Ini belum kelihatan ada kosernya, belum ada hanyanya. Bagaimana supaya ada hanyanya? Hanya Allah lah yang menggenggam atau yang menguasai. Yang menguasai hanyalah Allah. Kalau mal ma'budu ilallah itu isim nih. Isim ya. Mal ma'budu illallah, tidaklah disembah dengan Allah. Yang disembah hanyalah Allah. Hanya Allah lah sajalah yang disembah. Apa contohnya nih? Setelah ini isim. Mal jannatu lil muttaqina. Surga itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Hanya bagi orang-orang yang bertakwalah surga itu. Sekarang lan sama lan itu nafi juga. Lan yahdural asatidatu illa aliyan. Para guru tidak akan datang kecuali Ali. Cuma tambahin tidak akan aja. La yaqra'al waladul kutuba ilal fiqhu. Anak-anak tidak akan membaca buku kecuali buku fikih. La ya'budu illallah. Mereka tidak akan menyembah kecuali Allah. La yanzurallahu ila qulubikum illa ila qulubikum. Allah tidak akan melihat kecuali kepada hati kalian. Jadi setelah lan harus fi'il ya? Harus lan hanya fi'il mudhari saja. Oh sama melam. Sama lam, betul, sama lam. Ini lantas ma'al ummahatun nasihata illa min azwajihim. Artinya apa itu tadi? Ibu-ibu tidak akan mendengar nasihat kecuali dari suami mereka. Hanya Hanya dari suami mereka lah. Ibu-ibu Ya. mendengar nasihat.
Kalau sudah ada hanya, Tidak boleh. tidak boleh ada kata tidak dan kecualinya. Kalau inama Bapak Ibu, kata setelah inamanya boleh isim, boleh fiil. Boleh fiilnya madhi, boleh fiilnya mudhari. Innama yahdurul asatidatu aliyun. Kalau ini Ustadz, innama bu'istu liutamimu makarimul akhlak Ustadz. Tamima. Boleh. Itu fiil madhi. Hadis Nabi nih. Apa artinya? Aku hanyalah untuk Menyempurnakan akhlak. Jadi mulai sekarang inama itu bukan sesungguhnya, tapi hanyalah. Kalau terpaksa mau tetap menggunakan sesungguhnya, kata hanyanya nggak boleh hilang. Innama ilahukum ilahun wahid. Innama ilahukum ilahun wahid. Ilahun wahid. Iya, sahih. Ustadz, innama a'malu binniyat bisa Pak Ustadz? Bukan bisa, memang hadisnya bunyinya begitu. Innama naqra'ul Qur'ana sabahan suratul Rahman. Yang kami baca pada waktu pagi hanyalah surat Ar-Rahman. Boleh gitu ya? Innama tadhhabul ummu ila suqi yaumal ahadi. Ibu pergi ke pasar. Hanya hari Ahad. Innama nudhahi yauman nahri baqaratu. Pada hari raya Idul Adha kami hanya menyembelih sapi. Yang kami sembelih di hari raya kurban itu sapi. Innama nudhahi yauman nahri asyad. Pada hari Idul Adha kami hanya menyembelih apa ini? Kambing. Yang kami sembelih di hari raya kurban itu Kambing. Kalau inama maksur alaihnya ini al-baqaratun. Kalau yang ini innama tadabulu minas suqi yaumal ahad, maksur alaihnya yang mana? Mal ahad. Kalau innama naqrul Qur'ana sabahan suratul Rahman, yang mana maksur alaihnya? Suratul Rahman. Yang disebut surahnya saja, rahmanya kan mudhof ilaih. Jadi Bapak Ibu kalau innama maksur alaihnya di belakang. Nah, dimaksud yang di belakang itu bukan mesti di belakang kalimat ujung, enggak, setelah kalimat pertama. Jadi kalau innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, itu bukan bu'istu. Nah, ini perlu pemahaman. Itu enggak mesti, tidak setelah innama. Kalau di mananya tergantung pemahamannya. Aku diutus hanyalah untuk. Nah, jadi kalau di sini mana maksud lainnya? Utamima. Hanya untuk menyempurnakan akhlak aku ini diutus. Innama tasmalu mahatun nasihata min azwajihim. Coba yang ini yang mana? Min azwajihim. Min azwajihim. Dari Ya. suami Mungkin mereka. lebih tepatnya min azwaji saja ya. Karena himnya apa? Himnya itu mudhaf. Mudhof ilaih. Innama yang durullahu ila qulubikum. Ila Qulukum. Ila qulubikum. Nama ya'budullaha, nama ya'budunallaha, mana? Allah. Nah, kalau kayak gini Abdullah. belakang gitu ya. Innama yaqra'u waladul fikha. Fikra. fikha. Innama yahdul asatidatu aliyun. Aliyun. Nah, kalau ila itu persis setelah ila, gampang kalau ini mah Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan baca doa astagfirullahaladzim. Kalau mau nikah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz.